warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat malam untuk sahabat PMI di seluruh Nusantara, khususnya di Provinsi Lampung. Episode ngopi kali ini, Amel akan membahas seputar aplikasi dari Donorku. Sebenarnya aku juga kurang paham sih, aplikasi dari Donorku itu apa. Makanya sekarang Amel langsung bersama dengan Bapak Jifri. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Bapak Jifri merupakan pencipta ya dari aplikasi Donorku. Ya. Kalau boleh tahu, Donorku itu apa sih Pak? Aplikasi dari Donorku? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Donorku itu adalah aplikasi untuk pendonor darah di unit transfusi darah PMI Provinsi Lampung. Jadi Donorku itu aplikasi yang digunakan untuk pendonor. Jadi pendonor bisa mengetahui informasi donor yang bersangkutan Dari aplikasi dari itu. aplikasi itu. Tapi kalau aplikasi dari Donorku itu hanya digunakan untuk di Provinsi Lampung atau di gimana Pak? Jadi sementara ini masih di Provinsi Lampung. Oke. Kalau kapan dibuat aplikasi ini tuh kapan Pak? Donorku itu terbentuk tahun 2013. Jadi dulu Donorku itu untuk internal UTD. Jadi dulu untuk tahu stok darah yang ada di UTD. Nah, pada tahun 2017 di launching di Lampung untuk umum, untuk masyarakat khususnya di Bandar Lampung. Untuk di wilayah Lampung. Ya, betul. Kalau aplikasi dari Donor kan udah ada beberapa fitur ya Pak ya. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Fitur dari masing-masing dalam aplikasi Donorku. Nah, jadi di Donorku itu ada, jadi gini, kalau kita kemana-mana biasanya kan pasti bawa handphone. Iya, benar. Kalau dompet ketinggalan zaman sekarang ini, dibiarin aja, kalau handphone ketinggalan kita pasti putar balik. Jadi ada di Donorku itu untuk pendonor ada kartu donor digital. Jadi kalau kita mau donor, tinggal bawa handphone, download aplikasinya, itu ada kartu donor digitalnya. Jadi di situ ketahuan kita donornya sudah berapa kali, tanggal berapa, golongan darah kita apa, di situ udah ada semua. Selain untuk ngasih informasi buat sahabat PMI kalau di dalam itu tanggal berapa, itu selain itu ada fitur apa lagi? Ada stok darah, ada ini berita PMI, khususnya untuk berita tentang transfusi darah. Ada kegiatan jadwal mobil unit, jadi kita tahu misalnya hari ini saya mau donor kemana nih kira-kira, kita buka aja ada kegiatan mobil unitnya, ada jadwalnya di situ gitu. Nah, jadi yang terbaru yang di 2021 ini ada menu untuk mengecek hasil donor kita. Jadi gini, misal kita hari ini donor, kita pasti bertanya darah kita gimana ya, bisa terpakai atau apa gitu. Nah, di situ ada menu, layanan, ada hasil pemeriksaan donor terakhir. Jadi PMI itu kan memeriksa 4 parameter. Ada HBsAg, HCP, HIP, dan VDRL atau sifilis. Jadi kalau di antara 4 parameter kita ada masalah di salah satunya, itu bisa dicek di aplikasi. Oh, udah bisa ya? Udah bisa dicek. Jadi nggak perlu harus nunggu di telepon, atau bisa dicek di aplikasi. Jadi emang aplikasi dari Donorku ini berguna banget buat sahabat PMI ya Pak ya? Iya. Kan banyak yang nanya nih gimana cara downloadnya, gimana ini Pak, itu bisa kita situs lewat mana Pak? Ya, jadi untuk download sudah bisa digunakan di iOS dan Android. Bisa dicari di Play Store atau App Store itu Donorku, atau kunjungi www.donorku.com. Jadi di situ udah ada menu download ya. Oke, jadi kalau kayak sahabat PMI ini Pak di Nusantara itu, kira-kira ada kapan gitu? Mungkin Pak Jifri mau berencana buat diperluas ke daerah lain atau gimana? Ya, terakhir ada permintaan dari luar pulau, malah luar Sumatera, di daerah Kalimantan. Ada daerah salah satu di kabupaten di Kalimantan yang mau akses Donorku. Rencana di awal 2022. Oke, jadi rencana bakal di tahun 2022 itu bisa di luar dari Provinsi Lampung. Ya, jadi kita ada UTD yang mau menggunakan, kita bisa sambungkan. Kalau untuk, kan kita udah donor nih ya Pak ya, terus itu ada riwayatnya lagi nggak Pak? Itu bisa keluar nggak dalam fitur di Donorku? Ya, di Donorku ada menu
riwayat donor. Jadi kita kelihatan kita donornya itu tanggal berapa saja, berhasil atau ditolak, terus jenis donornya apa, misal donor darah lengkap atau donor seperti yang sekarang ini ada plasma konvalesen. Jadi di situ udah ada riwayatnya. Jadi udah ketahuan ya. Sudah ketahuan ya. Berarti kalau kita donor buat biasa atau sama dengan plasma konvalesen itu berbeda Pak di dalam fitur. Selain yang udah Pak Jifri jelasin tadi, ada layanan apa lagi Pak yang ada di aplikasi dari Donorku? Ya, jadi Donorku ini sudah terintegrasi dengan mesin donor. Jadi di PMI itu pas kita masuk di kantor UTD itu pas kita masuk ada mesin warna merah. Jadi pendonor sekarang cukup ngisi kuesioner donor itu di handphone masing-masing melalui aplikasi Donorku. Nanti sampai di PMI tinggal di scan. Nanti formulir langsung keluar, kita nggak perlu lagi tulis tangan. Jadi formulirnya langsung keluar. Nah, jadi itu udah terintegrasi dengan sistem yang ada di internal UTD. Nah, selain itu di aplikasi Donorku juga ada. Jadi kalau kita mau donor, kira-kira di UTD rame nggak nih gitu, atau takut ramai gitu. Jadi di Donorku ada menu melihat antrian donor. Oke, jadi kita bisa tahu kita antrian ke berapa gitu ya Pak? Iya, jadi kita bisa tahu dari aplikasi itu bisa tahu rame enggak nih di UTD gitu. Selain itu ada juga misal saya sudah donor ke 10. Itu kan di donor 10 ada piagam. Kita bisa mengajukan piagam di aplikasi Donorku. Jadi kita cukup mengajukan piagam, nanti di UTD-nya mencetak piagam. Nanti di aplikasinya nanti ada notifikasi piagam sedang diproses atau sudah selesai atau sudah bisa diambil. Gitu. Ya. Jadi selain itu ada lagi menu. Jadi misal saya mau mengadakan kegiatan donor darah. Jadi pendaftarannya nggak perlu kayak yang sudah harus kirim surat atau kirim email atau datang ke PMI. Ya. Cukup di aplikasi Donorku bisa registrasi. Di situ ada menu kegiatan donor darah. Nah, nanti tim dari di UTD akan memfollow up itu. Oke, jadi nggak harus menyerahkan surat-surat lagi gitu. Jadi kita bisa langsung di aplikasi Donor. Iya, betul. Selain itu di menu terakhir di Donorku ada menu kritik dan saran. Di situ kita bisa menyampaikan kritik atau saran, jadi terhadap pelayanan atau aplikasi atau apalah yang berhubungan dengan UTD atau PMI. Bisa disampaikan di situ. Kalau pendonor mereka udah selesai donor nih, di dalam aplikasi Donorku itu udah ada riwayat pendonornya atau gimana Pak? Ya, jadi kalau pendonor yang sudah mendownload aplikasi ini, dia login. Situ ada riwayat donor. Jadi donor dia sebelumnya, misalnya dalam 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir terrecord situ. Jadi di situ ada tanggal dia donor, jam donor, donornya donor apa, kayak ada donor trombosit atau darah lengkap atau plasma konvalesen, itu ada. Nah, kalau dia donor misalnya di instansi, ada kan donor mobil unit, misalnya ada di PMI provinsi, itu nanti ada di donor sekian, ada di PMI provinsi gitu, terrecord semua. Udah terrecord semua, nggak harus kita ke UTD buat donor gitu? Nggak harus, jadi untuk riwayat donor bisa langsung dari aplikasi. Jadi udah langsung terdaftar semua ya? Iya. Kalau mungkin sahabat PMI di rumah, mungkin mereka udah banyak yang donor Pak, cuman mereka belum tahu syarat buat mengakses dari Donorku ini gimana Pak? Ya. Untuk login di Donorku itu membutuhkan ada 2, ada ID donor dan nomor HP yang terkoneksi ke WhatsApp. Jadi saat login kita masukin ID donor, nanti ada verifikasi, ada OTP. Nanti kita masukin OTP-nya. Nah, OTP-nya itu masuk ke WhatsApp. Jadi sebisa mungkin pendonor yang menulis nomor handphone di formulir itu yang terkoneksi ke WhatsApp. Oke. Yang terdaftar WhatsApp ya. Membutuhkan ID dan nomor telepon ya, Pak betul. ya. Oke. Pak Jifri, makasih udah berbincang-bincang sama Amel di ngopi kali ini. Sahabat PMI, sekian dari episode ngopi kali ini.
yang pasti minggu depan kita bakal kedatangan dengan bintang tamu yang menginspirasi lagi, dengan orang yang baru lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.